Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala ilaha illa wahbihi wa mawalah. Di sini kami akan membahas tentang akhlak dalam bermedia sosial. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok yang menyusun video ini, yaitu Pandu Akbar NIM 2018264 dan Sigit Hendriana 2018249. Untuk yang pertama yaitu pengertian akhlak dalam bermedia sosial. Istilah akhlak merujuk pada etika atau moralitas dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, akhlak bermedia sosial mengacu pada etika atau moralitas yang diterapkan saat berinteraksi dan berkomunikasi dalam platform media sosial. Untuk contoh videonya yaitu kami akan menampilkan video orang yang tidak bisa menjaga omongannya yang diupload melalui media sosial TikTok. Jokowi, kadi ada goblok, setan anjing setan bedul kabehan yo ta. Kadi wani moyo anak santri yo orang malain anak kuliahan jeung naon kuliah di lagi aing temu ka KTP. Baik, untuk prinsip-prinsipnya yaitu 1. Penghormatan terhadap sesama. Menghormati pandangan, keyakinan, dan identitas individu lain, seperti tidak merendahkan atau menghina dalam komentar atau konten yang diupload dalam media sosial tersebut. Yang kedua, kebenaran dan integritas, yaitu berbagi informasi yang akurat dan terverifikasi, menghindari dan menyebarkan berita palsu atau meragukan oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, pertimbangan dampak konten. Kita harus memikirkan dampak konten yang akan kita bagikan pada orang lain. Tidak menyinggung dan provokatif orang tersebut. Yang keempat, kontrol diri. Kontrol diri dan kecerdasan emosional, seperti berbicara dengan sopan, terkendali dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan hindari respon emosional yang berlebihan. Selanjutnya ada manfaat. Untuk poin pertama, dalam manfaat ini ada lingkungan online yang positif. Nah, lingkungan online yang positif ini mencakup penerapan akhlak, membantu menciptakan lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan saling menghormati. Ini menciptakan atmosfer yang lebih menyenangkan untuk berinteraksi dan berbagi. Lalu yang kedua ada hubungan yang berkualitas. Untuk hubungan yang berkualitas ini, dengan menjunjung tinggi akhlak, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung dengan pengguna lain di media sosial. Lalu yang ketiga, penghindaran ujaran kebencian. Dengan mempraktikkan akhlak, Anda berkontribusi pada menghindari ujian kebencian dan tindakan yang merugikan di platform media sosial. Lalu selanjutnya itu ada poin etika. Dalam poin etika ini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu pengguna bahasa yang baik. Nah, dalam bermedia sosial ini penting sekali dalam menggunakan bahasa yang baik. Agar apa? Agar tidak ada yang terprovokasi seperti itu atau terpancing lah emosinya seperti itu. Lalu yang kedua ada hindari penyebaran sara dan pornografi dan aksi kekerasan. Nah, penting sekali untuk memperhatikan poin ini karena dalam bermedia sosial itu tidak hanya ditonton oleh diri sendiri tetapi ditonton oleh banyak orang seperti itu. Lalu cross-check kebenaran berita. Cross-check kebenaran berita ini yang telah kita ketahui bersama bahwasannya untuk zaman sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang beredar di media sosial. Nah, jadi sebagai pengguna media sosial yang baik, alangkah indahnya ketika kita itu mengecek lagi apakah berita ini benar atau tidak seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu menghargai hasil karya orang lain. Nah, ketika bermedia sosial itu kita melihat hasil karya orang lain, itu kita harus mengapresiasi atau menghargai. Mungkin setidaknya jangan menjudge atau mengkomen hal-hal yang berbau negatif ketika kita melihat karya orang lain seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ayat Al-Quran dan hadis terkait akhlak, adab, dan sopan santun. Mungkin untuk ayat Al-Quran ini ada di surah Al-Hujurat ayat 11 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokan. Dan janganlah perempuan-perempuan juga mengolok-olok perempuan lain.
Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, lalu untuk hadis itu ada hadis riwayat Tirmizi nomor 2002 yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sungguh Allah benci orang-orang yang keji, tak bermoral dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2002, hadis Hasan Salih menurut Imam Tirmizi. Nah, mungkin begitulah beretika dalam bermedia sosial. Jadi bermain media sosial itu boleh teman-teman, sangat boleh. Tetapi dalam bermain media sosial itu penting sekali kita dalam memperhatikan akhlak dalam bermedia sosial seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.